kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi. Hadir di bagian pendampingan individu kedua ini CGP kita, Pak Idi ya, Bapak dan Ibu sekalian. Sebenarnya dalam proses pendidikan, CGP kan telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Nah, proses ini Bapak Ibu diharapkan menjadi dasar untuk Pak Idi mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Nah, diskusi hari ini itu merupakan bagian dari proses belajarnya Pak Idi sebagai CGP untuk belajar memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk murid bersama Bapak Ibu sebagai rekan sekolahnya, termasuk Ibu Kepala Sekolah ya. Dan alhamdulillah bisa menghadiri ya Bu ya. Nah, meskipun ini bagian proses belajarnya CGP Bapak Ibu, tapi proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Pak Idi mengajar. Apakah sudah sesuai dengan keberpihakannya kepada murid atau belum? Nanti bisa direfleksikan melalui diskusi bareng di sini. Itu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu, ada pun nanti agenda diskusi kita hari ini sebenarnya hanya sedikit Bapak Ibu. Kita nanti diskusi tentang visi-visi yang ingin Bapak Ibu capai di sekolah ini seperti apa. Adapun nanti Pak Idi juga memaparkan visi yang sudah dibuat. Tapi visi yang dibuat Pak Idi ini tidak mesti merubah visi sekolah yang sudah ada. Ini hanya sebuah refleksi apakah bagus dan bisa diterapkan atau tidak, maka itu mah dikembalikan ke Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan. Tujuannya Bapak Ibu, kenapa kita menghadirkan Bapak Ibu di sini? Ini inginnya mendiskusikan cita-cita atau visi dari sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Itu tujuannya Bapak Ibu. Nanti ada pun acaranya, kita itu merumuskan kalimat terdepan yang tentang visi sekolah ya Pak ya. Pak Idi yang sudah menyiapkan, terus nanti mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi sekolah dan mendiskusikan inisiatif perubahan yang akan dilakukan oleh sekolah. Adapun nanti akan sebelum dimulai mungkin ada penguatan dari perwakilan sekolah dalam hal ini Bu Mega ya Bu ya. Iya Bu, Pak Idi beri penguatan supaya lebih percaya diri lagi. Karena sering sekali nggak percaya diri padahal udah hebat ya Bu ya. Sampai di titik ini sudah hebat. Iya. Silakan Bu Mega untuk sedikit memberikan penguatannya. Sambil duduk aja. Tepuk tangan. Berdiri dong, biar cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, boten kata panjang lebar. Karena di sini seutas kata sebagai perwakilan kepala sekolah. Ini Pak Idi ini sudah cukup baik, yaitu menjadi guru penggerak, calon guru penggerak, yaitu dengan mengangkat visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, kenapa sekarang untuk tahun-tahun sekarang, 3 tahun sekarang atau 5 tahun sekarang ini diadakan guru penggerak ya Bapak dan Ibu? Perlu diketahui karena guru penggerak adalah guru yang memiliki, bukannya mengunggulkan ya, memiliki kapasitas lebih, artinya dalam hal mengajar. Nah, bagaimana lebih? Karena mereka memiliki visi dan misi
inti gerak. Nah, dan yang jadi inti fokusnya siapa? Ya siswa, ya. Artinya ini perubahan sekolah, bukan ke bentuk fisik gedungnya ya Bu ya, tapi lebih ke peserta didik, ke pendidik, dan segala yang ada di sekolah. Artinya yang bergerak. Nah, guru itu menggerakkan bagaimana siswa itu untuk berubah. Berubah artinya bukan dari hal yang negatif, bukan. Artinya, jadi siswa nanti diharapkan bisa berpikir cerdas, kreatif, dan inovatif. Ya, dan melalui guru penggerak juga nanti untuk pendampingan individu 2 ini perubahan sekolah, diharapkan siswa lebih berubah dari yang biasa menjadi luar biasa. Artinya luar biasa dari segi cara berpikir, cara berperilaku, cara bertutur sapa. Nah, seperti itu. Diharapkan seperti itu. Nah, untuk adanya guru penggerak ini, salah satu kita di SD kita ini baru Kak Idi. Alhamdulillah sudah bisa mengikuti ya Bu ya. Nah, nanti diharapkan nanti guru-guru yang lebih muda nanti bisa mengikuti untuk guru penggerak ya Bu ya. Artinya tidak mesti pegawai negeri, ASN, honor juga sangat memungkinkan karena sudah banyak ya Bu ya honor menjadi guru penggerak. Nah, seperti itu ya, mungkin tidak banyak kata ya Ibu Pepe, karena waktunya mungkin ya masih banyak. Nggak boleh Bu waktu mepet karena kita sudah disiapkan ya, tidak boleh waktu mepet. Jadi yang kedua, nanti murid itu sebagai aset yang berharga. Sudah pasti ya Bu ya, kita datang ke sekolah dengan niat baik, mendidik ya, duduk teka, anu balik loyong sebeli. Dari rumah kita sudah punya niat untuk mendidik, merubah karakter siswa menjadi lebih baik ya. Sing mau ngomongnya hang hong jadi didik ya Bu ya. Ya udah, mungkin seperti itu aja. Seperti itu aja sepatah kata sambutan sebagai perwakilan kepala sekolah SDN Sumuradon 1 mewakili pendampingan individu 2 yang dilaksanakan oleh Bapak Idi Supriyadi. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk lebih cepat ya Bapak Ibu, karena nanti kita akan ada sesi diskusi, saya berharap semua pihak para terlibat aktif Bapak Ibu dalam proses ini untuk mendukung kelancaran pendampingan individu kami. Nah, intinya kita diskusikan secara bersama dari apa yang sudah Pak Idi punya ide tentang pengasas perubahan yang beliau miliki. Nah, untuk selanjutnya ke acara ini yang akan langsung disampaikan oleh CGP kita, Bapak Ibu, kepada Pak Idi Supriyadi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat dari UPTD SDN 1 Sumuradon, izinkan dan perkenalkan, nama saya Idi Supriyadi dari UPTD 1 Sumuradon. Terima kasih Ibu Pepe, Ibu Rani Melinda, dan ini Ibu Bapak Ibu Rani Melinda SPD ini adalah pengajar prakat saya yang selama ini mendampingi saya ketika dalam CGP selama sampai Desember nanti adalah Ibu Rani Melinda yang akan mendampingi saya Bu. Dan yang sebelumnya adalah Pak Selamat Raharjo SPD MPD, itu adalah fasilitator saya dan beliau adalah orang Kuningan Bu. Dan langsung saja untuk pendampingan ini ada beberapa agenda. Agenda pertama adalah pembukaan. Agenda yang kedua adalah sambutan kepala sekolah yang sudah diperwakilan oleh Ibu Megawati SPD, dan sambutan pengajar praktek Ibu Rani Melinda juga sudah. Adalah yang keempat adalah tujuan diskusi. Yang kelima, merumuskan kalimat tumpang dan melihat visi sekolah.
mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan fisik, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah kita di UPTD SD 1 Sumur Adem, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu, sebelum kami memulai agenda ini, marilah bersama-sama kita bacakan doa. Mudah-mudahan kegiatan ini lancar sampai tujuan. Orang ibu setitik yang mau regarpan pirang-pirang waktunya, ya Bu. Berdoa dimulai. Terima kasih, dan selanjutnya ini adalah agenda pembukaan kita dalam sesi pendampingan individu yang kedua, dan seterusnya adalah tujuan diskusi. Tujuan diskusi sebagai berikut. 1. Melalui diskusi, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Melalui diskusi, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Melalui diskusi, peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan dari murid segala sisinya dengan tepat. Dan satunya adalah tujuan diskusi, mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Sebelum itu, izinkan saya berpuisi dulu, Ibu, Bapak. Saya sudah menyediakan puisinya. Ini adalah puisi dari Presiden kita, Bapak Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Ngeliat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Ibu, Bapak, dan Ibu adalah aku melihat Indonesia dari karya Soekarno, dan banyak sekali apa yang kita petik dari situ. Dan adalah kita menggelora supaya apa? Supaya pendidikan kita yang ada di UPTD 1 Sumur semangat menggelora. Kita tidak melihat adalah semua aspeknya, yang kita lihat adalah murid-murid yang ada di SDN 1 Sumur supaya bersemangat. Dan selanjutnya ada filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam pendidikan Merdeka Belajar, anak-anak harus dididik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya Bapak Ibu. Artinya,
Pendidikan harus disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan anak, serta dengan tuntunan zaman. Filosofi ini menjadi dasar penting dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekarang zamannya adalah bukan zaman dahulu lagi, ibu, bapak. Posisinya kalau zaman dahulu adalah mengeras kepada anak, harus nurut kepada anak. Sekarang kita tidak, bapak ibu. Kita harus menuntut mereka untuk lebih baik lagi. Dan seterusnya adalah profil pelajar Pancasila. Tersebut bisa terwujud jika guru memiliki visi untuk menciptakan perubahan yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. Berarti Bapak sekarang ini adalah kurikulumnya 2000 kurikulum merdeka, sehingga kita harus merdeka nih dari profil pelajar Pancasila. Nanti ada 6 profil pelajar Pancasila. Sebelumnya kita akan ikuti apa itu visi. Sampai saat ini kita mendengar apa itu visi. Biasanya di sekolah itu terpampang buku apa itu visi, apa itu visi, dan selalu apa itu visi. Dan menurut visi definisi di sini, visi adalah sebuah gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang keadaan yang ingin dicapai di masa depan oleh individu, organisasi, atau bangsa. Visi merupakan pernyataan yang berorientasi pada masa depan, menginspirasi dan memberikan arah untuk mencapai tujuan. Visi haruslah spesifik, realistis, dapat diukur, relevan, dan fleksibel. Visi yang baik juga harus mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh individu, organisasi, atau bangsa tersebut. Untuk merumuskan sebuah visi dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IAI. Pendekatan inquiry apresiatif adalah suatu pendekatan yang dapat proses pembelajaran yang bertujuan untuk menggali kearifan, nilai-nilai, kekuatan, dan sumber daya yang ada dalam konteks tertentu. Inquiry apresiatif mendorong siswa atau peserta didik untuk menggali kekuatan dan bakat mereka sendiri, serta memahami keunikan dan kontribusi positif yang mereka bisa berikan. Pendekatan ini menekankan pengembangan potensi positif daripada fokus pada kelemahan atau kekurangan. Nah, Bapak Ibu, untuk secara garis besarnya adalah visi kita itu adalah impian, cita-cita, keinginan kita untuk masa depan anak kita mau dibawa kemana selama antara 5 sampai 10 tahun kemudian. Visi kita apa? Cita-cita kita apa? Bapak Ibu guru juga udah pernah mengalami yang namanya cita-cita kita dulunya itu seperti apa? Dulu cita-cita saya adalah ingin menjadi TNI, tapi tidak kesampaian. Cita-citanya ketika udah besar adalah menjadi guru. Itu adalah cita-cita kita, Bu. Impian kita sama dengan visi sekolah juga. Kita mau dibawa kemana nih? Visi kita, cita-cita kita. Saya juga mengimpikan, Bu, dan mengimpikan sebuah cita-cita. Ini adalah cita-cita saya, Bu. Siswa, murid-murid yang berprestasi, murid-murid yang mandiri, murid-murid yang kreatif, murid-murid yang sopan, murid-murid yang santun, murid-murid yang religius, murid-murid yang berwawasan global. Nah, pasti Bapak dan Ibu juga mempunyai cita-cita, keinginan anak kita mau seperti apa nih. Nanti ada sesinya adalah Bapak dan Ibu untuk mengisi rumpang. Apa cita-cita saya untuk anak didik kita ke depannya? Mau seperti apa? Apakah jangan sampai anak itu, cita-cita saya mau menjadi anaknya presiden, nggak jadi masalah, Bu. Namanya juga cita-cita, impian kita untuk masa depan nanti. Mau seperti apa 5 tahun sampai 10 tahun ke depan tentang pendidikan kita. Itu adalah tergantung dari Bapak dan Ibunya. Mau dibawa kemana anak didik kita selanjutnya, mulai dari diri kita untuk cita-cita. Nah, ini adalah cita-cita saya, Bapak Ibu. Masih banyak sekali cita-cita kepada anak didik kita untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.
Ya, ada anaknya ingin menjadi sopan santun, tata krama, anak itu pintar. Semuanya Bapak Ibu guru adalah menginginkan anak itu adalah pintar, cerdas, kreatif, dan pasti banyak sekali. Ya, cita-cita itulah cita-cita saya. Nah, di sini nanti ibu akan mengisi kalimat rumpang di sini. Nah, ini adalah yang tadi profil 6 profil pelajar Pancasila. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. Yang 3. Gotong royong. Yang 4. Mandiri. Yang 5. Bernalar kritis. Dan yang 6 adalah kreatif. Nah, sebelum ke sana, saya ingin nanya kepada Bapak dan Ibu, apa sih cita-cita Bapak Ibu waktu kecil? Ada yang bersedia? Ibu Retno, ada yang bersedia? Apa cita-cita Ibu waktu kecil? Dokter. Terima kasih Saudara Taufik. Cita-cita saya waktu kecil itu sebenarnya pengen jadi pendidik, tapi pendidiknya itu bukan di SD. Tadinya bercita-cita ingin jadi dosen, satu tingkat lebih tinggi daripada orang tua saya. Ternyata jalannya adanya di SD. Jadi ya mau gimana lagi. Tapi di sini saya bersyukur cita-citanya masih tetap bisa dilaksanakan walaupun jenjangnya berbeda. Terima kasih Ibu, cita-citanya adalah sangat mulia sekali, ingin menjadi pendidik. Jadilah pendidik yang baik hati, tidak sombong dan menuntut kepada siswa-siswa. Apalagi nih, Ibu Ella cita-citanya waktu kecil nih. Sebelum nantinya kita mengisi kalimat rumpang, saya ingin tahu nih cita-citanya waktu kecil. Sama Bapak Ibu, saya juga mempunyai cita-cita yang sangat luar biasa nih, impian saya, cita-cita nyong. Cita-cita saya apa nih? Satu lagi nih cita-citanya. Yang bersedia? Oh, Ibu Ella. Boleh dong. Cita-citanya Ibu apa nih ya? Assalamualaikum, saya Nafiani. Kalau ditanya soal cita-cita, jujur dari kecil itu cita-cita saya tuh selalu berbeda-beda. Waktu pas kecil, tentunya kita memimpikan menjadi dokter, menjadi polwan. Tetapi ketika kita SMP berubah lagi. Tetapi emang dari kecil tuh dokter tuh selalu menjadi utama saya gitu. SD, SMP dokter. Tetapi ketika saya SMA, karena kan kejuruan ya, tentu cita-citanya tuh berubah. Saya terinspirasi sama guru kewirausahaan saya. Jadi dari SMK terus sampai sekarang sebenarnya cita-cita saya itu adalah menjadi pengusaha. Tetapi ketika saya diberikan jalan oleh Allah menjadi tenaga pendidik, maka saya usahakan saya itu bisa menjadi tenaga pendidik yang terus bisa belajar, terus memperbaiki diri sebagai tenaga pendidik. Demikian. Terima kasih. Aplaus untuk kita semua. Ya, itulah Bapak dan Ibu. Pasti kita mempunyai sebuah cita-cita. Antara kesampaian atau tidaknya, namanya juga cita-cita dan impian kita. Waktu kecil, cita-cita kita mau menjadi abri Pak. Suatu saat nanti ketika SMP, enggak Pak, saya mah nggak jadi mau abri Pak, nanti Pak mau jadi polisi. Dan selalu akan berubah. Nanti akan ada di satu titik di mana cita-cita itu akan melaksana atau tidaknya tergantung dari diri masing-masing. Itu Bu. Nah, Ibu, Bapak di sini itu ini yang tadi profil Pancasila adalah udah. Nanti cita-cita kita kepada murid kita seperti apa itu tidak jauh dari 6 profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Nah di sini nih. Nah nanti Bapak Ibu merumuskan kalimat rumpang. Kalimat rumpang ini adalah kalimat yang belum jadi, nanti dijadikan oleh Ibu. Untuk titik-titiknya itu apa nih? Keinginan Ibu apa nih kepada murid nih? Karena di situ kalimat rumpang adalah kalimat yang belum sempurna. Nanti Bapak dan Ibu menyempurnakan kalimat rumpang dan cita-cita untuk murid.
apa nih cita-cita saya untuk murid nih? Kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Pasti Bapak dan Ibu semuanya berbeda nih, berbeda sekali keinginannya. Sama seperti saya juga Bu, ini keinginan saya adalah nih sama. Saya juga CGP juga mempunyai keinginan kepada murid-murid yang berprestasi, mandiri, kreatif, sopan, santun, religius, berwawasan global. Pasti di antara itu Bapak dan Ibu juga mempunyai cita-cita juga kepada anak muridnya, mau seperti apa nih anak murid kita. Nah sekarang nanti Bapak dan Ibu silakan merumuskan kalimat perumpang ini, disempurnakan oleh Bapak dan Ibu. Nanti ditempel ya di sini ya Bapak Ibu. Kayak gitu ditempel. Kita memimpikan murid-murid yang cerdas. tempel. Nanti ada saatnya Ibu kondisi di sini. Kayak gitu Ibu. Nah Ibu, Bapak nanti isi di sini ya Bapak, Ibu. Bebas, yang penting tidak posisinya yang baik kepada murid. Apa sih keinginan kita? Apa cita-cita kita? Ya, silakan Bapak Ibu. Ikan lupa barongan depan. Masih kita apa ini? Tempat beda-beda. Boleh lebih dari satu. Boleh Bapak Ibu. Lebih dari satu juga boleh, ya. Yang penting ada diisi. Apa keinginan kita? Apa cita-cita kita? Kita memimpikan murid-murid yang tadi seperti tadi barusan, kalau saya adalah anak itu adalah mandiri, kreatif, berwawasan global, sopan, santun. Nah sekarang Bapak dan Ibu apa nih? Memimpikan apa nih murid-murid kita nih ke depannya nih? Ya. Nanti Bapak Ibu, kita di sini ya, ditempelnya di sini. Ini nomor 1 nih. Nomor 1 itu adalah kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Ngaji, ngaji ya. Terserah Bapak dan Ibu maunya cita-citanya Bapak dan Ibu untuk murid apa? Enggak, jawab nomor 1. Nomor 1 aja dulu Bu. Kita memimpikan murid-murid yang nomor 1 dulu. Nanti masih ada lagi. 60 juta sampai. Masih ada ini statementnya. Oh enggak, Ibu yang nempel. Ibu yang nempel. Iya, nomor 1 Ibu ya. Nomor 1. Ini adalah hasilnya seperti Ano po na nomor kisi, Bu? Oh, enak. Sumbaris. Bukan Bu, beli cuma hopok. Kembali kapan nih, Bu? Nah, kalau udah, berarti kita keduanya Bu. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Tulis nomor 2 dulu, belum tulis nomor 2-nya. Nomor 2. Apa nak? Ya, telepon mau. Nah, di sini aja Bu. Ya. Bawah. Pasang nih, pasang. Iya, ganti. Variasi. Eh.
adalah silakan Ibu mengisi. Ini yang Yang sudah jangan pink. lagi. Pink. Pink. Kan? Pink, cebol. ya udah disini. Nanti kuningnya bakal Oh, Mangga pink, pink, pink. pink deh. Nomor 2 pink. Ayo Ibu posisi pink. Ini ko ba orang hampir sama keluarga ko. Kita ingin buat orang ngomong. Sudah Bapak Ibu, dan di sini juga ada nomor 3, diisi lagi Warna apa dulu? warna Kuning. Hijau. Hijau ini. hijau. Lalu Nomor 3 adalah di sekolah kita mengutamakan pembelajaran. anggaran Ibu diisi. Salah benar ya? Oke, nomor 4. Di sekolah Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik cuma pakai kertasnya, berikan kertasnya itu tinggal diisi. Nomor 4. Ay, nasa ilmu ya. Rada-rada. Memori. Guru mah orang bakalan pot-pot belajar. Berkreatif Bu. Kita dituntut guru berinovasi. Sekarang kalau yang sudah ya Bapak Ibu ya? Kodenya Pak.
Kuning ya? Kuning udah ada. Berarti kuning nih. Berarti kita 1, 2, 3, 4 yang kelima. Berarti yang kelima kita warga sekolah ini yakin untuk titik-titik. Apa pink maning baik kayaknya? Kuning. Karena yang kuning kan. Ilmu kita punya musik pencet. Astaga. Yang kelima ya Bu, ini yang keenamnya. Yang keenamnya warna miring. Aduh, panas ya anak ini gaduh. Kalau video videonya di nomor video yang asli tanpa setting-settingan. Ada ngomong gini rapat. Apa? Yang Apa hijau? 6 warnanya adalah hijau Bu. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa titik-titik. Mangga Bapak. Itu Bu, tipas boleh. Ini nomor berapa? Nomor 6 di bawah. Ibu gurunya pinter-pinter ya. Tetap semangat bersyukur. Murah ya gitu. Murah. Sudah ya Bu, nanti saya bacakan. Ini adalah kalimat rumpangnya Bapak dan Ibu yang harus diisi, yang belum sempurna akan disempurnakan oleh Ibu. Pertama, pandai. Kita memimpikan murid-murid yang pandai. Iya Bu, kita adalah memimpikan anak-anak kita yang pandai sekali. Kreatif, mandiri, sopan, cerdas, semangat. Ya, kita harus semangat Bu. Sebagai siswanya harus semangat. Dan itu dimulai dari Bapak dan Ibu guru untuk memulai semangat itu. Kita memimpin murid yang sopan, santun, berkarakter baik, mandiri, serta kreatif. Juga berinovasi, bernalar kritis, kreatif, sopan, santun, berbudi luhur, ceria. Pasti ceria Bu ya. Saya memimpikan anak didik menjadi murid yang mampu belajar dengan riang, gembira, bersemangat, senang terhadap tantangan dan religius Bu ya. Kita memimpikan murid-murid yang religius ya, itu yang nomor 1. Yang nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik aset berharga Bu, aset masa depan kita, masa depan negara, bangsa itu ada di pundak murid-murid kita nanti.
5 sampai 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian, itulah aset yang berharga karena kitanya sudah tua Bu, nantinya akan digantikan generasi muda yang sekarang itu masih anak-anak muda yang belum sempurna, nanti akan disempurnakan dan dituntun oleh bapak dan ibu untuk menjadi anak-anak yang tadi yang dibacakan oleh ibu, yang ditulis oleh ibu ini. Kita percaya bahwa murid adalah aset berharga, harapan bangsa, generasi penerus bangsa. Saya percaya murid memiliki keistimewaan dan bakat tersendiri. Pasti anak-anak kita mempunyai bakat-bakat yang berbeda-beda dan tidak akan sama. Dari A sampai Z, memiliki karakter beragam, menjadi harapan bangsa. Kita percaya bahwa murid adalah memiliki berbagai macam karakter dan keunikannya sendiri. Anak-anak kita mempunyai keunikannya sendiri masing-masing Bu. Nomor 3, di sekolah kita mengutamakan kegiatan belajar mengajar yang mengasihkan dan menyenangkan, mungkin yang dimaksud. Pembelajaran yang holistik, akademisnya yang bagus. Berpusat pada murid, siswa yang beradab dan sopan. Itu adalah keinginan kita semua ya Bapak Ibu, yang menjadi anak yang sopan. Pembelajaran dan pendidikan karakter. Sekolah saya mengutamakan akhlak dan budi pekerti yang baik. Terus pendidikan karakter dan pembelajaran umum. Itu adalah di sekolah kita mengutamakan, itulah keinginan dan impian Bapak dan Ibu, seperti itu. Yang keempat, di situ murid di sekolah kita sadar betul bahwa gerbang untuk mencapai cita-cita pendidikan, ilmu pengetahuan, pendidikan adalah kunci untuk meraih masa depan yang ceria. Kesopanan dan budi pekerti adalah hal yang terpenting. Berarti budi pekerti di sini ya Bu, datang untuk belajar dan didik untuk menjadi anak yang bahagia dan berakhlak mulia Ibu. Terus yang selanjutnya mereka adalah di sekolah untuk mendapatkan pendidikan ilmu dan akhlak. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik belajar mencari ilmu. Pembelajaran sesuai minat dan bakat murid. Ada lagi menciptakan budaya positif, mengembangkan potensi. Terus ada lagi terus bekerja sama dengan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan inspiratif. Berarti kita berkolaborasi ya Bu ya, untuk saling mendukung. Dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai pembelajaran sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kita yakin dapat mendidik, mengarahkan dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri anak agar tersalurkan dengan baik. Cita-cita Bapak, keinginan Bapak Ibu sangat bagus sekali ya. Sangat bagus sekali. Pasti akan berbeda sekali. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kolaborasi dan dukungan bersama adalah kunci untuk mencapai keberhasilan. Tanpa sebuah berkolaborasi kita tidak akan mampu, dan kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Setiap anak memiliki karakter beragam dan unik. Potensi berbudi luhur. Pasti adalah kita menginginkan anak-anak kita adalah berbudi luhur, anak baik. Setiap anak memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Tujuan pendidikan sangat penting. Ada lagi, murid mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita jangan melihat adalah kekurangannya Bapak Ibu, tapi kita lebih melihatlah adalah tentang kelebihannya. Jangan kita ambil kekurangan dari anak tersebut, tapi kita ambillah kelebihannya. Kekurangannya adalah kita menuntun kepada anak, jangan sampai anak itu nervous dan lain sebagainya. Karena tujuan kita adalah untuk menuntun supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang berprestasi, apa yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu, ya.
kita tidak bisa mengejasnya. Kita tidak seperti zaman dahulu lagi Bu. Kalau zaman dahulu enak ya, guru-guru adalah selalu ditakuti. Sekarang kita beda zaman, kita beda kodratnya. Kodrat dulu dengan kodrat sekarang berbeda Bu. Untuk terwujudnya semua berharap kita harus bergerak, refleksi, mengoptimalkan bakat dan keistimewaan mereka. Kita harus merefleksi setiap kita belajar, kita harus merefleksi mereka apa nih kekurangan kita kepada anak, apa nih kelebihan anak ini, apa nih kekurangannya. Itu adalah merefleksi diri kita setelah pembelajaran. Kita merenung sejenak, kita merenung sesaat dulu untuk apa nih keinginan anak-anak ini ya. Apakah pembelajaran ini sudah sesuai belum ya? Dan itu adalah merefleksikan diri sendiri, ngomong dengan diri sendiri, dengan pulpen, dengan buku, bisa merefleksikan di situ Bapak dan Ibu. Ya, karena semuanya itu nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Yang salah itu adalah posisinya karena kita tidak mengasih tahu atau menuntut kepada mereka, nak ini salah, jangan seperti ini. Itu nggak baik. Kita menuntut, bukan menuntut Bu. Yang kita bukan menuntut kepada siswa, tapi kita harus menuntut. Nah, di sini kita udah merumuskan kalimat rumpang dari Bapak dan Ibu, cita-cita Ibu, keinginan Ibu, harapan Ibu dan Bapak. Kita simpulkan nantinya. Kesimpulannya, yang pertama itu nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang religius, sopan dan santun. Di sini sudah kita memimpikan kesimpulan kalimat rumpang yang Bapak Ibu tulis di sini. Saya simpulkan karena tidak sesuai dengan profil 6 Pancasila. Pasti tidak jauh dari itu. Pasti kita menginginkan satu, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia banyak Bu, di sini ada sopan, santun, mandiri, dan religius. Itu adalah maksudnya ke berakhlak mulia. Kita berkarakter Bu. Nantinya masuknya ke situ semua. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik subjek belajar yang memiliki potensinya masing-masing yang Ibu sampaikan di sini. Ya, ini adalah subjeknya. Saya simpulkan saja, subjek belajar yang memiliki potensinya masing-masing. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan ada KBM, ada pelajaran holistik dan lain sebagainya. Inilah cita-cita Ibu. Saya simpulkan adalah di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan dan akhlak mulia. Kita ingin anak-anak itu ada disiplin, anak-anak itu baik, anak-anak itu cerdas dan lain sebagainya. Itu keinginan kita Bu. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik aturan tata tertib sekolah harus ditaati. Jangan kita diabaikan. Itu harus taati. Itulah aturan. Beda Bu antara aturan dan kesepakatan. Kalau aturan itu adalah dibuat oleh bersama-sama. Kalau kesepakatan antara kita dengan siswa. Itu kesepakatan. Kalau aturan ya aturan berlaku dari sekolah yang kita harus taati. Itu namanya aturan Bu. Kalau kesepakatan Pak beda. Kalau kesepakatan itu adalah antara guru dengan siswa. Apa nih kesepakatan di kelasnya nih? Jadi tidak akan melibatkan semua. Kalau aturan itu melibatkan semua. Satu warga, UPTD, satu seumuran, dan itu aturan Bu. Ya, antara aturan dengan kesepakatan itu berbeda, walaupun sama-sama baik untuk ke depan, untuk anak didik kita Bu. Nah lanjut, kita murid udah, kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik mampu menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Murid di sekolah kita mengutamakan kenyamanan belajar Bu. Pasti Bapak dan Ibu adalah menginginkan murid-murid kita nyaman belajarnya. Ya, kenyamanan belajar itu sangat utama Bu. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa disiplin adalah kunci utamanya. Sepintar apapun, kalau kita tidak disiplin, tidak ada, ya, tidak hebat. Yang hebat itu adalah mulai dari diri sendiri, disiplin dulu, baru ke depannya. Ya. Kunci utamanya adalah
satu Bu, disiplin. Disiplin tuh banyak, ada disiplin waktu, disiplin ketepatan, disiplin pakaian, disiplin untuk hari Senin pelajarannya apa, atau hari Senin adalah tentang apa, berarti itulah disiplin Bu. Hari Senin adalah disiplin apa? Upacara. Ya berarti kita harus upacara, itu namanya disiplin Bu. Disiplin itu banyak dan luas sekali disiplinnya. Bisa tentang pakaian dan lain sebagainya. Nah itu adalah kalimat perumpang yang Bapak Ibu dari paparkan di sini, dan saya simpulkan kesimpulannya itu kalimat perumpang itu kalimat yang belum sempurna disempurnakan oleh Bapak Ibu. Lanjut next, visi. Visi UPTD SDN 1 Sumuran mengupayakan anak didik kita menjadi insan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian baik, berdisiplin, bekerja keras, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, terampil, dan berkualitas tinggi untuk mencapai kehidupan madani. Itu Bu, visi UPTD SDN 1 Sumuran. Dengan cita-cita, keinginan kita, impian kita akan tersuratkan ke visi Bu. Visi ini lebih dari 5 tahun nantinya Bu. Nih visi dari UPTD SDN 1 Sumuran. Nah di sini ada pematik atau pertanyaan dari pematik Bu. Mengidentifikasikan perilaku yang mencerminkan visi. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Itu Bu. Nah, apakah visi sekolah kita selama ini selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah selaras belum Bu? Kalau belum di bagian apa nih? Kalau udah selaras lah, berarti kita udah selarasnya itu di berbudi pekerti luhur, itu kebanyakan dengan bertakwa. Bertakwa dengan berbudi luhur itu posisinya Disiplin. adalah sama. Jadi gini Bu, berkepribadian itu posisinya itu sama enggak nih? Sama dengan kayak gotong royong. Kita biasanya di setiap hari Jumat itu gotong royong Bu. Secara tidak langsung profil 6 Pancasila itu udah Bu, udah kita lakukan, tapi tidak tahu bener nih masuknya ke sini nih. Seperti kayak disiplin, kita sudah mengadakan kegiatan hari Senin. Hari Senin adalah upacara. Hari Sabtu kita mengadakan yang namanya adalah olahraga. Itu secara tidak langsung Bu, secara tidak langsung. Dan apakah sudah selaras nih visi dari UPTD 1 Sumuradang? Kalau sudah, berarti kita lanjut ke pematik 2 Bu. Berarti kita akan ke pertanyaan kedua atau pematik kedua. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambah dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Apa nih yang mau ditambahkan? Kalau ada, apa nih posisinya? Kalau nggak ada, berarti kita udah mencapai ini. Berarti apakah kita mau dirubah? Ini tidak akan merubah visi dari sekolah Bu. Ya, ini hanyalah ini pemaparannya nih. Selama ini kita ini udah sudah selaras enggak dengan cita-cita kita kepada murid, dengan peserta didik? Visi itu, visi dari UPTD 1 Sumuradang sudah selaras enggak nih dengan apa dan cita-cita kita kepada murid? Kalau nggak ada, kalau sudah, berarti kalau sudah semuanya berarti karena kita udah ketika hari Jumat, maaf izin untuk berhenti dulu.
Pada itu apa? Dari bendera kamu pulang Bu, kita kata-kata ini ya. Iya, itu kata-kata. Lanjut Bu, dipercepat terus ini. Peserta berdiskusi merincikan sikap dan perilaku murid guru kepada sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Nah, Ibu, visinya Ibu apa nih? Peserta berdiskusi merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Yang dirumuskan Ibu nih, apa nih visinya nih Bu? Ada yang tahu nggak Bu? Peserta berdiskusi merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Ada yang mau jawab Ibu? Ibu tahu? Ibu Mega? Kalau enggak berarti ini ada kesimpulan yang saya tulis Ibu, konsepnya kayak gini. Contoh perilaku yang konkret, yang nyata Bu. Sikap yang dilakukan oleh guru. Guru itu harus melakukan pembelajaran pada siswa. Guru harus masuk tepat waktu, mengajar dengan menyenangkan, dan lain-lain sebagainya. Sikap yang dilakukan oleh siswa, gotong royong, murid yang sopan terhadap guru, murid yang disiplin. Dan sikap yang dilakukan oleh orang tua, mendampingi anak belajar di rumah, bukan di sekolah Bu, tapi di rumah, ya. Di rumah, mendampingi anak belajar itu ketika di rumah. Yang kedua, mendukung, mensupport setiap kegiatan siswa. Berarti proaktif orang tuanya untuk mendukung siswanya supaya mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Tuduh yang negatif Bu, tapi yang positifnya. Berarti orang tua itu adalah udah seperti kepada anak nih. Apalagi betah kita mengikuti kegiatan perkemahan, berarti anak itu menyupport. Kecuali anak itu orang tuanya jangan nanti panas gitu. Enggak, orang tuanya harus support, itu yang baiknya. Yang ketiga, mengawasi siswa di lingkungan rumah dari pergaulan negatif Bapak Ibu. Itu adalah support orang tua kepada anaknya. Dan orang guru juga menyupportnya adalah kepada diri sendiri. Yang tadi itu adalah contoh, dan masih banyak sekali yang Bapak dan Ibu silakan gali sendiri posisinya. Ya, itu contohnya Bu. Contohnya jangan banyak-banyak, 3 saja. Selebihnya Bapak dan Ibu silakan digali sendiri Bu. Nah, di sini berdasarkan visi. Berdasarkan visi yang telah kita buat dan kita sepakati, mari kita mencoba membuat suatu prakarsa perubahan Bu. Oh, tadi nggak ada yang dirubah ya Bapak Ibu untuk visinya. Berarti prakarsa perubahannya adalah 3. Visi-visinya terlalu konkret, jadi tidak ada yang enggak Bu, jadi posisinya kalau ada yang dirubah nanti ada prakarsa perubahannya. Karena ini adalah nggak dirubah, berarti yang nggak ada prakarsa perubahannya. Cuma ada beberapa di sini. Nih, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Ibu Mega, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi? Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rencana waktunya? Ini adalah posisinya refleksi Bu, ya, refleksi untuk diri kita sendiri dan orang tua.
seperti tadi ya. Apa nih keinginan Ibu dari visi-visi UPTD 1 Sumuradem? Ibu No, apa nih keinginan dari visi yang udah dipaparkan nih kepada murid nih, supaya apa nih ya di antara ini nih, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Mangga. Monggo tinggalin. Agar bisa tercapai atau agar dapat tercapai, semua elemen atau warga sekolah itu semuanya berkolaborasi, baik siswa, pendidik, dan semua elemen yang ada. Contohnya ketika waktu anak kelas 1 masih diantar dengan orang tua, visi dan misi sekolah juga harus dipaparkan sehingga warga sekolah tersebut mengetahui bagaimana sih visi-misi di sekolah kita. Terima kasih. Jawabannya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar Bu, karena itu adalah dari hati, dari keinginan, gitu ya Bu. Dan lanjut, posisinya adalah mari kita refleksikan sudah, kesimpulannya juga visinya karena nggak ada yang berubah, itu adalah visi UPTD 1 Sumuradem. Dan ini Bu, dulu ada visi dari guru penggerak Bu. Saya waktu di modul 1.3 itu adalah visi guru penggerak. Saya menginginkan terwujudnya siswa yang takwa atau berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, unggul dan kreatif. Kenapa saya memilih alasan visi guru penggerak ini? Saya berfokusnya adalah ke kreatif Bu. Dengan meningkatkan kreativitas siswa di UPTD 1 Sumuradem melalui pembelajaran yang menyenangkan Bu. Itu adalah visi saya Bu, visi guru penggerak. Karena antara visi sekolah dengan visi guru penggerak, saya juga mempunyai impian Bu, cita-cita dan keinginan dari visi itu. Entah kapan dan kapannya, namanya juga cita-cita Bu, keinginan dan impian kita. Kalau kita tidak bisa menjalankan di lingkungan sekolah, berarti setidaknya saya bisa menjalankan di kelas Bu. Atas visi ini saya jalankan di kelas supaya menyenangkan, mengasihkan dalam pembelajaran. Berarti visi ini saya terapkan di kelas Bu. Tidak keseluruhan, tapi di dalam kelas saya terapkan untuk visi guru penggerak. Kalau visi ini aslinya keseluruhan, tapi saya terapkan di dalam kelas Bu, visi ini. Dan di sini juga ada dampak visi terhadap peserta didik dan rekan sejawat. Taat beribadah sesuai dengan agama masing-masing, berakhlak mulia. Ini juga ada yang tentang teknologi Bu. Sekarang ini adalah zamannya teknologi. Berarti kita dituntut Bu. Ya, bukan hanya siswa, tapi guru pun sama dituntut. Apalagi sekarang itu adalah dari pemerintah sudah kerjasama Bu dengan ID Belajar. ID Belajar di situ adalah tentang mengambilnya di Canva, di Quizzes. Itu adalah sudah kerjasama Bu. Dan itu gratis tis Bu. Ya, karena yang tadinya adalah free jadi pro itu adalah khusus untuk ID Belajar. Itu sangat banyak Bu. Tergantung kitanya mau belajar atau tidak. Nggak ada yang nggak mungkin kalau kita mau. Ini mah kembalikan lagi kepada Bapak dan Ibu, mau tidak untuk belajarnya. Enggak ada kalimat yang bilang, Pak saya sibuk, Pak saya ini. Enggak ada. Yang ada adalah yang kita mau atau tidak, itu saja ya Bu. Nah terus di sini juga adalah sebelum visi itu saya menjabarkan adalah tentang Bagja. Bagja buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi bersama, jabarkan rencana, atur eksekusi. Jadilah nanti sebuah visi. Nih, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan? Langkah-langkah apa yang perlu dipersiapkan untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan? Tindakannya, melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, membuat rancangan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan tidak membosankan bagi murid. Kadang-kadang murid juga bosan Bu.
pelajarannya itu saja, ya modelnya mengkoren baik. Jadi nggak ada selera untuk anaknya nih. Apa nih yang bisa untuk pembelajaran yang berpihak pada murid? Ide-ide itu adalah dari bapak dan ibu, dari 6 profil pelajar Pancasila. Mangga dituangkan, nanti bapak dan ibu jabarkannya kemana? Sesuai dengan ide-ide yang penting tidak lepas dari 6 profil pelajar Pancasila. Ketika gotong royongnya nih diaplikasikannya kemana nih supaya menyenangkan nih? Bisa aja kerja bakti bersama-sama. Di mana itu tempatnya? Dan seperti itu, Bu. Terus juga di sini ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah orang yang memiliki pengalaman yang bisa dijadikan rujukan dalam membuat pembelajaran yang menyenangkan? Aktivitas apa saja yang bisa dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Tindakannya, seorang guru senior yang telah banyak pengalaman. Saya belajar kepada guru-guru senior, bukan diam. Bu, tentang apa nih, pengalaman apa nih yang bisa saya ambil dari guru-guru senior kita nih? Itu yang diambil, bukan diam. Ya. Yang kedua, menerapkan metode dan strategi pembelajaran yang menyenangkan kepada murid. Karena setiap kelas itu pasti berbeda metodenya tentang pengajarannya kepada anak. Walaupun sama, contoh pelajarannya matematika, metode dari masing-masing guru itu yang sangat berbeda. Dan itu tergantung bapak dan ibu. Kalau itu mas, saya menerapkan metode yang strategi pembelajaran yang menyenangkan kepada murid. Contohnya, ya kita tanya kepada senior-senior kita seperti apa. Ya, karena pengalaman itu tidak bisa membohongi ibu. Gali mimpi. Apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi dan terwujud pembelajaran yang menyenangkan bagi murid? Tindakannya, kebiasaan yang akan dilakukan menguasai materi, menerapkan berbagai strategi belajar agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan, selalu melakukan refleksi. Ya tadi, refleksi, saya ngomong dengan pulpen, dengan format apa nih kekurangan saya, supaya anak itu bisa. Ya seperti orang gila ngomong sendiri antara dengan buku dengan pulpen, Bu. Itu merefleksikan diri sendiri. Apa nih setelah pembelajaran ini? Apa nih besok ini? Mau apa nih? Ya supaya anak ini menyatakan kenapa ya si A itu belum bisa ya. Itu adalah merefleksikan diri sendiri, Bu. Kita ngomong karaoke deh ya. Terus mendokumentasikan kegiatan pembelajaran. Jangan lupa, Bu, kita dokumentasikan untuk kenang-kenangan. Ya. Terus kenang-kenangannya dengan siapa? Dengan anak, Bu. Nanti 10 tahun kemudian dengan anak, pasti anak itu akan, oh iya, saya dulu seperti ini posisinya. Ya, agar kita lebih tahu setiap karakter yang dimiliki murid. Karena setiap murid itu mempunyai karakter yang unik, yang menarik, yang mesti kita gali, kita belajar dari anak-anak, Bu. Ya. Karena mentang-mentang kita udah dewasa, terus kita tidak mau belajar kepada anak-anak. Tidak, malah kita belajar dari anak-anak. Anak-anak belajar dari ibu belajar dari anak-anak. Itu, ya, itu adalah prinsip, Bu. Prinsip saya seperti itu. Kita belajar kepada anak-anak, Bu. Oh, anak-anak nggak bisa ya membacanya ya. Berarti apa nih? Itu merefleksikan diri. Silakan. Nah, terus adalah gali mimpi, Bu. Kita mempunyai juga mimpi. Jabarkan rencana, Bu. Apa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid? Apa saja praktek baik yang dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid? Apa target dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid? Tindakannya, Bu, berusaha dekat dengan setiap murid agar murid merasa lebih santai dan senang saat belajar. Mengajar dengan semangat, hati yang ikhlas dan sabar, Bu. Kita menghadapi siswa dengan karakter yang berbeda, sabar dan ikhlas. Mengajar dengan semangat, Bu. Yang tadi yang sudah dijabarkan tentang rumpang itu ada semangatnya. Terus mencoba memahami dan mengenali karakter murid untuk memudahkan memberikan pengarahan dan sekaligus mengetahui minat, bakat dan potensi murid. Ya, Bu, itu adalah jabaran rencananya, Bu. Itu waktu saya di modul 1.3 tentang fisik guru penggerak, Bu. Aturan eksekusi.
Pertanyaannya, siapa yang mengarahkan dan memantau saya dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid? 2. Bagaimana agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan bagi murid bisa terlaksana dengan baik? Tindakannya, mengajak rekan sejawat yang memiliki keinginan yang sama dalam menyusun program pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Kedua adalah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, menciptakan pembelajaran yang menarik, dan membuat bahagia murid, memahami karakter murid. Siapa nih yang mau nih? Ketika mau, nantinya kita berkolaborasi di situ, Bu. Ya. Dan satunya adalah terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu guru karena sudah kita bersama-sama tentang diskusi visi dari perubahan visi dari sekolah. Dan saya kembalikan lagi kepada Ibu Ani Melida. Monggo. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya dan sudah mau bekerja sama ya. Intinya Bapak Ibu untuk menyusun visi itu tidak lepas dari kerjasama dan kolaborasi ya Bapak Ibu. Iya, karena memang itu yang akan menyukseskan segala kegiatan. Mungkin dari pendamping individu kali ini Bapak Ibu sudah selesai dan Bapak Ibu boleh untuk kembali ke aktivitas masing-masing.